Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih dipertemukan di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan ibu dan bapak rahimakumullah, kita bahagian hamba Allah yang tergolong isyariman aw syahidan, hidupnya mulia, insyaallah matinya syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita berkirim salawat dan salam kepada baginda yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua, ibu dan bapak rahimakumullah, menjadi bahagian umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Seluruh pengurus yang kita hormati, ibu dan bapak orang tua kami yang kami sayangi, hadirin wal hadirat sedang jemaah subuh tamu Allah yang mulia. Pada pertemuan yang lalu, ibu dan bapak rahimakumullah, kita sudah mengkaji hadis yang pertama, bab zakat dan sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadaqatu bi'ashratin. Sedekah itu kata Nabi, ibu dan bapak, nilainya 10. Wal qardu, meminjamkan uang tidak berbunga, kata Nabi, bisamaniyati asyar, nilainya 18. Kemudian wasilatul ikhwan, menyambungkan tali persaudaraan, bi'ishrin, kata Nabi, 20. Kemudian wasilatul rahim, menyambung tali silatul rahim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi arba'atin wa ishrin, nilainya adalah 24. Empat amalan ini adalah amalan yang kesannya adalah biasa, sederhana, tapi rupanya nilainya ibu dan bapak luar biasa. Banyak orang yang ahli ibadah rupanya tak sanggup mengamalkan empat perkara amal ini. Orang yang tiap malam tahajud belum tentu mampu dia untuk bersedekah. Orang yang terjaga sholat berjamaahnya belum tentu dia peduli ketika meminjamkan orang uang, ketika memang betul-betul tidak ada lagi solusi untuk menyambung kehidupan. Orang yang setiap harinya membaca Al-Quran, ibu dan bapak rahimakumullah, belum tentu dia mampu menjaga silatul ikhwan, hubungan tali persaudaraan. Jangankan dengan persaudaraan yang jauh, persaudaraan yang dekat pun kadang-kadang ibu dan bapak saling sandra, menyandra, putus memutus, jarak berjarak antara satu dengan lainnya. Bahkan ada orang-orang yang setiap hari berzikir kepada Allah, kadang-kadang ibu dan bapak rahimakumullah, dalam hal menjaga silaturahim, hubungan saudara kandung, mak kandung, ayah kandung, itu pun juga rusak, ibu dan bapak rahimakumullah. Mudah-mudahan kita terjaga dan mampu mengamalkan empat amalan ini. Amin ya rabbal alamin. Pertama adalah sedekah. Apa yang paling disesali oleh setiap orang dalam keadaan sakaratul maut? Maka jawabannya adalah ketidaksempatan dan ketidakpedulian mereka sewaktu sehat untuk bersedekah. Datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajra. Kapan sedekah itu ya Rasul, katanya, menjadi amal ibadah yang luar biasa pahalanya, paling besar pahalanya. Kata Nabi, anta saddaqah, bersedekahlah engkau, anta sahihun, dikala badanmu sehat.
Syahihun, dikala kebutuhanmu sedang naik-naiknya, sedang banyak-banyaknya. Takhsyal faqra, engkau sedang takut mengalami kefakiran. Wa ta'mulul ghina, engkau sedang berharap hidup nak kaya. Jadi kalau terjadi empat perkara ini, ibu dan bapak rahimakumullah, maka segeralah bersedekah. Pertama, badan sehat. Karena kalau badan sehat ini bukan sedekah yang naik, nak mengganti mobil selera naik. Kalau badan sehat, nak memugar rumah selera naik. Kalau badan sehat, nak mempestakan anak besar-besaran, nah, itu naiknya. Yang sodakoh turun. Sodakoh ini baru kuat nih buat bapak kalau badan sudah mulai sakit-sakitan. Macam mana makanan ini, Mak? Kasihlah nak, kasih. Tapi kalau badannya sehat, masukkan ke kulkas nak, besok pagi nak lihat dia tu. Nah, jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kalau badan sakit cenderung nak bersedekah. Tapi kalau badan sehat, nah itu tak banyak orang yang ingat dengan sedekah. Maka bersedekahlah engkau, kata Nabi, dikala badanmu sehat, bukan karena kepentingan menyehatkan badan, tidak. Memang engkau nak bersedekah, maka dikala badan itu sehat, nilai sedekah itu meningkat. Yang kedua, syahihun, kebutuhanmu naik, kebutuhanmu banyak. Mana yang nak dibayar, mana yang nak diangsur, mana yang nak dilunasi, mana yang harus dipercepat, mana yang jatuh tempo. Nah, ini kan banyak ini buat bapak rahimakumullah. Dan kalau badan sehat, rupanya ibu dan bapak rahimakumullah, kebutuhan kita itu otomatis naik. Karena ketika badan sehat tadi disebut, kalau badan sehat keinginan banyak. Kalau keinginan banyak, kebutuhan naik. Maka kata Nabi, lawan dengan sedekah. Jadi kalau kebutuhan itu naik, lawan dengan sedekah. Dan rupanya, ibu dan bapak, yang ketiga juga berkaitan. Kalau kebutuhan naik, yang muncul itu adalah takhsyal faqra, takut fakir. Wa ta'mulul ghina, harap nak kaya. Dijualnya lah tanah, supaya tanah ini laku. Tiap malam tahajud, pagi solat duha, doanya tak pernah tinggal. Ya Allah, lakukanlah tanah itu. Lakulah tanah itu. Laku tanah itu 600 juta. Diteleponnya lah Ustaz, kami jual tanah laku 600 juta. Apakah wajib zakat itu Pak Ustaz? Apa kata Ustaz? Wajiblah katanya. Berapa tu paling tidak Pak Ustaz? Maka dikatakan oleh Ustaz, sekikir-kikirnya orang, sepelit-pelitnya orang, zakatnya 2,5%. Coba dikali 2,5% dari 600 juta, kata dia 15 juta juga, kata dia. Maka muncullah takhsyal faqra, takut fakir. Ibu dan bapak rahimakumullah, apa kata dia? Begini Pak Ustaz, kami ini kan hutang banyak pula Ustaz. Ini anak-anak ini mengambil mobil, tak ada satupun yang lunas, semuanya kredit Pak Ustaz. Apakah wajib juga kami zakat? Kalau Ustaz tak perlu ibu lobi. Kalau Ustaz ini cailah. Yang susah itu macam mana nak melobi Allah Ta'ala? Melobi Allah Ta'ala itu macam mana caranya? Yang 585 tak dihitung dia. Yang dihitung dia yang mana? Yang 15 juta ini. Itu namanya takhsyal faqr, takut fakir. Rasa-rasanya akan bangkrut hidupnya kalau dia mengeluarkan yang 15 juta ini. Wa ta'mulul ghina, harap hidup nak kaya. Ini 15 juta ini kalau diputar sekali putar lumayan juga nih keuntungan ini. 15 juta ini kalau beli ke NMAX nambah sedikit lagi, lunaslah NMAX. Kalau 15 juta ini dijadikan untuk kredit Avanza ini selesai pula 3 bulan nih kawan. Kemana PT kan dicari? Akhirnya di lobinya lah Ustaz. Jadi kan begini Ustaz. Kadang bangkit juga pala kita mendengarkan, tak usahlah bapak berzakat, tak usahlah ibu berzakat. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, berhitung dengan Allah. Jadi orang yang takhsyal faqra wa ta'mulul ghina, dia berhitung dengan Allah. Maka cara melawan ini semua, segerakan sedekah kalian, kata Nabi. Sekali lagi, badan sehat,
kebutuhan naik, takut fakir, harap nak kaya, segerakan sedekah. La tumhil, jangan kalian tunda sedekah kalian, kata Nabi, hatta idza balagatil hulqum, hingga apabila nyawa kalian sudah sampai ke tenggorokan, qulta li fulanin kada wa li fulanin kada, saat itulah kalian akan berkata, kata Nabi, apa kata orang yang nyawanya sudah di tenggorokan, li fulanin kada, untuk sianu sekian, wa li fulanin kada, untuk sianu sekian, untuk masjid syuhada Damai Langgeng sekian, untuk masjid Arafah Karyawan sekian, untuk masjid Nur Fajar Mulur sekian, untuk anak yatim sekian, untuk duafa sekian, untuk disetor ke Basnas Kota Pekanbaru sekian, untuk membantu sianu rumah yang terbakar sekian. Jadi nak membagi-bagi hartanya kerjanya. Kapan tu kita jadi ustaz? Nanti waktu sakaratul maut. Jadi rupanya orang kalau sudah sakaratul maut itu semangat sedekahnya tinggi. Tapi jangankan nak bersedekah, mengucap la ilaha illallah pun banyak yang tidak berhasil. Maka melelehlah air matanya. Datang jamaah ibu-ibu. Ini mungkin dia sedang rindu dengan anak perempuannya yang sudah lama tak balik. Orang sakaratul maut tak sempat memikirkan anaknya. Ini mungkin ada yang belum selesai, makanya dia menangis. Yang belum selesai itu sedekahnya. Tapi orang menghubungkan dengan anak, dan lama mungkin tak jumpa anak. Orang sakaratul maut tak sempat memikirkan anak. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, qulna li fulanin kaza wa li fulanin kaza, engkau akan berkata, kata Nabi, untuk sianu sekian, untuk sianu sekian. Maka ibu dan bapak, hal yang paling disesali oleh setiap orang yang mati adalah ketidaksempatan dan ketidakmauan dia untuk bersedekah. Boleh rumahnya miliaran rupiah, boleh mobilnya ratusan juta, boleh sawitnya luas, kadang-kadang dia pun ragu menghitungnya. Tetapi ibu dan bapak rahimakumullah, coba tanya ke dia, sudah berapa tapak tiang masjid yang engkau bangun? Jangankan masjidnya, tapaknya saja. Tapak itu yang dasar itu, Pak. Yang dasar tiang itu namanya tapak. Sudah berapa tapak tiang masjid yang engkau bangun? Agama yang menjawab. Mobil mewah, rumah besar. Makanya kan lama kita merenungkan ayat, mengapa manusia celaka nomor urut 2 itu alladzi jama'a malan wa 'addada. Wailul likulli humazatin lumazah. Neraka wailah bagi para pengumpat dan pencela. Patutlah kerja dia mengumpat, kerja dia mencela. Orang mengumpat deh, ibu dan bapak rahimakumullah, yang putus dari hidup dia adalah rasa syukur. Itu pengumpat. Wajarlah neraka wail untuk dia. Siapa lagi selain pengumpat? Pencela. Pencela itu penyakit dia, ibu dan bapak rahimakumullah. Tak nampak baik orang, yang nampak cuma baik dia. Maka kerja dia mengkaji buruk orang. Kerja dia itu mengkaji buruk sesuatu. Tak ada dia mengkaji baik sesuatu. Maka kemanapun pergi dia hanya mencari buruk. Itu namanya pencela. Maka nomor 1 manusia yang kena neraka wail itu pengumpat dan pencela. Tapi nomor urut 2 ini kan unik, Pak. Siapa orang kedua yang celaka itu? Alladzi jama'a malan wa 'addada. Orang yang mengumpulkan harta wa 'addadahu, dan ia menghitung-hitung. Kalau kita kaji-kaji, kita yang tak macam itu siapa? Coba kita jujur menjawab. Kita ini yang tak seperti itu siapa? Kita ini kan rata-rata berangkat pagi pulang malam, cari kumpul hitung, cari kumpul hitung, cari kumpul hitung. Yang tak tahannya kadang-kadang malam itu pas dihitung, ondeh kurang 50.000. Mesti kalau ada 50.000 lah itu pasti berjuta. Ondeh seketik lain, ondeh seketik lain, seketik lain, seketik lain.
Maka kenapa kalimat alhaakumut takasur itu diadukan dengan hatta zurtumul maqabir. Alhaakum, kamu lalai at-takasur oleh berlomba-lomba, kata Allah. Kapan kamu sadar kalau kamu ini telah lalai oleh perlombaan ini? Hatta zurtumul maqabir, hingga kamu bukan telah mati, hingga kamu zurtum, berjumpa langsung. Jadi kalau tak berjumpa langsung dengan tempat itu, akan terbuka pintu hati dia. Berjumpa dengan apa dia? Al-maqabir, pintu kuburan. Jadi kalau tak nampak oleh dia pintu kuburan, kalau hanya kolesterol, itu kadang-kadang hanya merubah-rubah cakapnya, Pak. Kabar kini jo, macam mana Pak Ustaz, kami lah tua-tua, ya sehat-sehat orang tua. Itu hanya menukar-nukar kalimat aja. Begitu, Pak. Hanya menukar-nukar kalimatnya. Kalau hanya kolesterol, asam urat, kabar kini Pak, itulah Pak Ustaz, kaki sebelah kiri, kok payah mana ditakutkan Pak Ustaz. Agak berapa? Kau tangan kau menggarik-garik ini, kadang dapat garik-garik ini, garik-garik sulam. Kadang saya candakan, itu masih lagi menggarik Pak. Ada orang tangan betul tak ada, yang kan digarik betul tak ada. Tapi kalau sudah zurtumul maqabir, nampak oleh dia pintu kuburan itu, itu barulah hilang pendekar kawan tu. Hilang bagi orang. Saat itulah dia sadar, ibu dan bapa rahimahumullah. Maka ibu dan bapa yang berbahagia, apa kata setiap orang yang mati? Orang mati, ya Rab, duhai Rab, laula akhartani ila ajalin qarib. Bisakah ditunda mati kami ini, matiku ini, kata dia. Ila ajalin qarib, bukan ila ajalin ba'id. Kalau ila ajalin ba'id, dalam waktu yang cukup lama. Kalau ila ajalin qarib, hanya dalam waktu yang pendek, singkat saja, hanya beberapa hari saja. Kalau bisalah ditunda matiku ini beberapa hari saja, ada satu hajat yang nak disampaikan, wahai Allah. Apa hajat yang nak disampaikan itu? Fa'as-saddaq, hamba ini nak bersedekah. 69 tahun hidup, kemana saja tu acung. Jadi kadang-kadang hidup ini ibu dan bapa rahimahullah hanya untuk bangga-bangga kadang-kadang. Ala barang mau ini Pak, alun nama oleh Ustaz baru 72. Hanya untuk disebut-sebut saja. Bukan alun lamo baru 72, selama 72 kau yang Allah kita buat itu apa? Lah berapa banyak tiang masjid selesai? Lah berapa banyak kipas angin yang dibandingkan? Ikut lampu mati pun mengadu ke pengurus saya. Pengurus, lampu mati sih. Mati jam tu. Saya mohon maaf, beberapa jam masjid mati, tak berganti-ganti sampai sekian kali pertemuan. Kadang saya sendiri, mohon maaf, tadi saya kira jam yang betul jam bagian belakang, rupanya salah, jam belakang itu mati. Sebetulnya bulan lalu mati juga, bulan sebelumnya mati juga. Yang tidak mati nampaknya syuhada. Ini matinya sudah berkali, tak ada, hidup satu nampaknya. Entah waktu saya tak ada dia mati, tak tahu Allah. Ibu dan bapa rahimakumullah, mengadu pada satu baterai itu berapa betullah duit. Makanya kita ini tidak mempertanggungjawabkan usia, tapi mempertanggungjawabkan umur. An umrihi fima afnahu, umur untuk apa engkau habiskan. Apa bedanya usia dengan umur? Usia itu adalah bilangan. Usia itu bilangan hidup. Kalau umur itu nilai hidup. Makanya orang yang datang ke masjid disebut dengan memakmurkan masjid.
Dasar katanya sama. Umur dengan makmur, dasar katanya sama. Makmur isi, umur isi. Maka nilai diri manusia bukan seberapa lama dia hidup, tapi seberapa isi dan nilai hidup. Orang dikatakan dia memakmurkan masjid itu ketika dia mau mengisi masjid. Itu baru namanya memakmurkan masjid. Maka balik kepada alladzi jama'a malan wa 'addadah, ibu dan bapak rahimakumullah. Maka orang celaka yang kedua itu adalah jamaah, mengumpulkan malan, harta benda, wa 'addadahu, lalu dihitung-hitung. Rupanya semakin dihitung bukan semakin tenang. Semakin dihitung semakin nak mencapai. Semakin dihitung semakin nak mengejar. Semakin dihitung semakin terasa ada yang kurang. Terus berlari. Makanya beruntunglah orang, ibu dan bapak, yang memang di dalam hatinya Allah berikan pengayaan. Nama sifatnya adalah qanaah. Hidup merasa cukup. Maka kalau ada itu di hati kita, ibu dan bapak rahimakumullah, berarti kita itu sudah kaya sebetul-betulnya kaya. Amin ya rabbal. Ibu dan bapak rahimakumullah, itu yang pertama. Kedua, al-qardu, meminjamkan uang tidak berbunga. Tidak mudah meminjamkan uang. Sulit meminjamkan uang. Mengapa sulit meminjamkan uang? Lebih mau orang bersedekah daripada meminjamkan uang. Nampaklah anak-anak melasak berlari-lari. Marah Pak Haji ini. Anak siapa nih? Anak saya tu Pak Haji. Nak sekolah anak-anak ni. Itulah masalahnya Pak Haji. Ini mumpung Pak Haji sudah bertanya, kami dah lama nak curhat, tapi tak tahu pula cara masuk curhat. Ini mumpung Pak Haji nanya, sekaliguslah kami sampaikan. Anak-anak ni belum boleh masuk Pak Haji. Apa masalahnya? Sudah 6 bulan tak bayar SPP. Jadi kalau bisa Pak Haji minta bantu Pak Haji. Memang sebulan berapa? 1.200.000 Pak Haji. Baik, kata kamu. Hitung ni 6 bulan 1,2, lumayan juga ni kata dia 7,2 ya kan? 7,2. Akhirnya apa kata dia? Beginilah. Awakku kan sekampung. Kalau awak sekampung kau tentu badun sana kita. Di rantau kau susah, sama-sama susah. Patandu awak kau sedaerah, tolong menolong, tidak bisa panuh kate atau panuh ke bawah. Jadi Pak Haji tolonglah agak seketik banyak. Tarik dompet. Aku 200.000. Itu bukan panuh ke bawah. Tidak ada panuh sama sekali. Yang disebut panuh ke bawah itu 7.200.000. Oh, banyak juga ya. Gikolah Pak Haji lagi tidak ada PT sebanyak itu. Pak Haji bantu 2 juta. Yang 1 juta Pak Haji ikhlaskan. Yang 1 juta bayi yo. Itu pun dah berat itu. Karena kebanyakan orang hari ini kalau disebut berhutang, nampak PT-nya di awal ni. Lainnya tanya, bila bayi? PT-nya lah tak dua. Inilah bertanya, bila bayi? Karena banyak orang trauma tentang hutang. Karena banyak orang berhutang ini kena penyakit menular. Semangat dalam berhutang, bersabar dalam membayar. Inilah persoalan yang paling berat dalam hutang berhutang. Banyak orang kalau sudah berhutang menjadi lupa. Lupa tanggal, lupa hari, lupa alamat rumah, kadang-kadang lupa wajah kita. Makanya banyak orang trauma meminjamkan. Tapi ibu dan bapak rahimakumullah, kita yang dipinjamkan, yang dihutangkan, ingat, asyraful maut mautus syuhada. Semulia-mulia mati itu mati syahid. Tapi orang mati syahid
tak bisa masuk surga kalau dia punya hutang. Maka bayarlah hutang. Ini duluan pula dia bayar NMAX. Dilunasinya NMAX dia, hutang kita tak dibayar dia. Jangan perbaiki apapun, jangan beli apapun, tapi segerakan pelunasan hutangmu. Karena kalau mati hari ini, batal seluruh kesolehanmu di hadapan Allah. Kalau seandainya urusan hablum minan nasmu masih terganggu, salah satunya urusan hutang. Banyak hari ini. Yang paling susah itu hutang dengan asuransi, dengan apa namanya? Karena ada orang hari ini berhutang, macet. Itulah Pak Ustaz. Akhirnya, ya tidak berlanjut. Penyelesaiannya macam mana? Anjing kadang-kadang tak duduk. Karena tak satu pun yang kita buat di dunia ini yang tak kita saksikan nanti perundingannya di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu yang paling berat. Ibu dan bapak rahimakumullah. Yang ketiga, wasilatul ikhwan, menyambungkan dari persaudaraan. Salah satu kerugian terbesar umat manusia, ibu dan bapak rahimakumullah, adalah membatasi persahabatan. Maka merugilah orang-orang yang membentuk geng-geng. Geng ini, geng itu. Dalam makna membatasi. Membentuk komunitas boleh. Tapi kalau untuk membatasi, ini kawan dekat, ini kawan jauh, rugi. Mengapa demikian? Kalau kita sudah masuk ke dalam liang lahat, maka seluruh orang membutuhkan doa tanpa dia memandang dari mana doa itu berasal. Ada satu ustaz, ibu dan bapak dari Malaysia. Beliau ini berceramah. Ada di YouTube itu. Apa kata beliau, ibu dan bapak rahimakumullah? Saya terbiasa setiap hari itu membaca surah Al-Fatihah. Saya hadiahkan untuk kawan-kawan saya yang telah tiada. Suatu kali kata beliau, saya bermimpi. Mimpi itu adalah, dalam mimpinya itu salah satu teman dekat dia yang sudah lama tak berjumpa protes. Mengapa yang lain kamu kirimkan Al-Fatihah, saya tidak? Maka ibu dan bapak rahimakumullah, keesokan harinya kata beliau, saya telepon keluarga, karena kami sudah lama tak berjumpa. Saya bermimpi macam ini. Apa kabar si Anu? Memang dia sudah wafat 3 hari yang lalu. Sudah wafat 3 hari yang lalu. Ibu dan bapak rahimakumullah, sejak itu kata beliau, saya bacakan Al-Fatihah buat semua orang, termasuk buat kawan saya baru berpulang ke rahmatullah. Langsung malamnya kata dia, saya bermimpi lagi. Dia datang kepada saya untuk mengucapkan terima kasih. Terlepaslah kita ini mempercayai mimpi ataupun tak mimpi. Tapi dalam sebuah hadis, mal mayyitu fi qabrih, tak satu pun mayit dalam kuburnya, illa shibhul ghariqa, kecuali mayit itu bagaikan orang dalam keadaan tenggelam. Al-mutadawwis, mereka panik, suasananya mencekam. Yantaziru da'watan, mereka menunggu doa. Bukan satu doa, tapi dakwatan. Jarak daripada doa itu dakwatan. Doa. Di antara doa yang paling mereka harapkan, min abin, doa ayahnya, au ummin, doa ibunya, au waladin, doa anak-anaknya, au sadiqin thiqah, termasuk doa teman-temannya yang thiqah. Jadi doa teman ini penting oleh kita. Doa sahabat ini penting oleh kita. Maka bertemanlah dengan orang soleh, bertemanlah dengan yang salihah, bertemanlah dengan orang yang hatinya terpaut kepada Allah, hatinya terpaut kepada Al-Quran, hatinya hadir di masjid, badannya juga hadir ke masjid. Bukan hanya hatinya di masjid, badan tak pernah ke masjid. Hatinya ke masjid, badannya ke masjid. Orang-orang seperti ini, ibu dan bapak rahimakumullah, kalau kita berpulang ke rahmatullah, dia akan ikut menolong kita. Salah satunya setiap ucapan doa dan salam dari dia, ibu dan bapak, fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha.
kalau dibacakan doa itu untuk mereka, kalau diucapkan salam kepada ahlul kubur itu oleh mereka, itu lebih berarti, lebih bermakna, lebih berharga dibandingkan dunia beserta seluruh isinya. Masya Allah. Maka jagalah persaudaraan. Jangan mudah kita ini menembak-nembak orang, mengkritik-kritik orang. Mak-mak kita dulu sudah mengajarkan, tak tinggi sekolah mak kita, tapi luar biasa pengajarannya. Gigit dulu bibir sebelum bicara, pikir-pikir pendapatan, sesal kemudian tak ada gunanya. Ingat, mulutmu lebih berbahaya daripada harimau, maka disebutlah mulutmu harimau. Jadi kadang-kadang ibu dan bapak rahimakumullah, sering di tengah masyarakat ini kita menemukan orang soleh tapi mulutnya tak soleh. Orang yang sholatnya terjaga tapi mulutnya tak terjaga. Pandai-pandai menjaga persaudaraan. Mohon maaf terutama kita-kita yang sudah 40 tahun ke atas, amputaka ini, angkatan 40 tahun ke atas ini kita ini sebentar lagi akan mulai menepi, mulai hilang dari peredaran. Jangan nak mengegas. Ini kadang dalam rapat, gas kata kami, gas. Apa yang nak digas-gas? Agak-agak. Belum tentu orang yang hari ini seide dengan kita, dia yang menolong kita setelah kematian. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, pandai menjaga persaudaraan. Nabi Pak, kalau kita terhitung sebagai makhluk ya Allah, Nabi kalau bertemu dengan orang, apa kata para sahabat? Nabi itu seperti mensedekahkan semua wajahnya, dihadapkannya semua wajah. Berapa banyak kita bertemu orang, bercakap lain, muka ke tempat lain. Dia bercakapnya ke kita, mukanya ke tempat orang. Nah, jadi ibu dan bapak, jagalah persaudaraan. Apalagi sesama pemangku kepentingan. Saya mohon maaf ibu dan bapak, mohon maaf. Tak ada ini mengkhususkan di Damai Langgeng. Di mana-mana hari ini banyak saya menemukan cerita sandra menyandra kepentingan. Termasuk di masjid. Mohon maaf, saya dengar ibu dan bapak rahimakumullah, ada pengurus masjid tak ditandatangani Pak RW. Ada pula pengurus masjid tak mau dia nama Pak RW masuk dalam undangan. La ilaha illallah. Hanya masalah nama. Hanya masalah tanda tangan, bercokak ke bercokak. Macam mana kita nanti nak ditolong orang? Masa periode itu paling lama 3 tahun. Kita ada kelahi-kelahi. Kadang antara sesama pengurus masjid, ketua memberhentikan wakil ketua, ketua memberhentikan sekretaris, ketua memberhentikan ini. Kadang ada pula mosi tak percaya. Macam di DPR aja kadang-kadang. Di masjid pun ada macam itu. Sudahlah. Nak kemana kita ini? Makanya kita ini perlu ada orang-orang yang pemikirannya sejuk. Kalau tidak, kita sibuk kelahi. Kadang tak cocok, bikin masjid dekat masjid. Di tempat kami terjadi. Tak cocok, bikin masjid dekat masjid. Sampai sekarang, kalau saya tak salah sudah 3 tahun. Laporan nak bertanya kemana bapak membagikan kurban bapak. Anak nak bisa tahu kita sampai hari ini sudah 3 tahun. Jadi yang saya sampaikan ini bukan Damai Langgeng. Kami juga mengalami bapak rahmatullah. Dan ini kasus di mana-mana. Peristiwa sikit ya.
tak setuju zikir bersama ba'da solat. Kalau tak setuju kan cukup Assalamualaikum, Assalamualaikum, pulang. Persoalannya tak setuju, mundur jadi pengurus masjid. Mundur itu biasa, tapi tegak pula masjid dekat masjid. Ini baru masalah. Tapi okeylah, biarlah tegak masjid dekat masjid. Tapi berbagi informasi lah. Kurban yang bapak bagikan ke mana saja, RT mana, RW mana, biar kami nak bagikan lagi di situ, bagikan ke tempat lain. Dan ini pun payah. Jadi pakaian kita ni jauh lebih soleh daripada perangai kita. Saya minta maaf ini Bapak Ibu. Kalau nengok pakaiannya macam malaikat turun ya, nampak. Ini mohon maaf. Banyak orang yang pakaiannya jauh lebih soleh daripada perangai. Kalau dapat kita merubah-rubah penampilan ini mendongkrak-dongkrak. Kalau kita kurang soleh dengan pakaian soleh, mudah-mudahan makin terjaga. Karena kalau kopiah haji lata-lata, baju bahmulo itu tidak sempat memandang cewek. Kalau pun nampak, seketik nampak copek waktu tunduknya. Agak-agak capek lah ingatnya. Tak bisa mandang lama-lama. Jadi kalau mata liar pakaian soleh, mestinya tertahan dek pakaian itu. Ikut tidak ada pengaruhnya. Pakaian sudah soleh, perangai tak soleh. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kita bukan menghina pakaian orang, tidak. Mengingatkan bahwasanya ini semuanya ibu dan bapak rahimakumullah, mestinya apalagi tokoh-tokoh masyarakat, satu saja cakap bapak menjadi tolak ukur oleh orang. Ini yang tokoh-tokoh masyarakat saya ingatkan, satu saja cakap bapak menjadi tolak ukur oleh orang. Dan ingat, seluruh kesalahan pada hari ini dia akan menjadi sejarah di masa depan. Sekali lagi, seluruh kesalahan apapun di hari ini dia akan menjadi sejarah di masa depan. Jangan sampai kita mencatatkan sejarah buruk. Keempat, wasilatul rahim, menyambungkan tali silatul rahim. Ibu dan bapak rahimakumullah, ada orang yang mampu menjaga persaudaraan dalam bentuk umum, tapi dalam silatul rahim rusak. Apa bedanya silatul ikhwan dengan silatul rahim? Bedanya ibu dan bapak, kalau silatul ikhwan itu persaudaraan secara umum macam kita ini namanya silatul ikhwan. Kalau silatul rahim itu hubungan persaudaraan dengan yang kandung-kandung, dengan yang seperut. Maka rahim itu artinya perut. Tapi di Indonesia ini mau seperut tak seperut, mau berperut ataupun tak berperut, besar perut ataupun kecil perut, tetap namanya silatul rahim. Tak ada masalah. Tapi hakikatnya silatul rahim itu dengan yang kandung-kandung, kepada emak kandung. Makanya silatul rahim tertinggi itu kepada emak kandung, ayah kandung. Kalau tak ada lagi emak dan ayah kandung, macam saya ini, emak kandung sudah tiada, ayah kandung telah tiada, kemana hubungan terdekat? Itulah adik kandung, mamak kandung. Saya di Pekanbaru, ibu dan bapak, di Bangkinang itu, saya bilang kepada adik yang tinggal di rumah emak, apa yang kamu lihat dari emak? Salah satu keistimewaannya kepada keluarga emak, kepada adik-adik emak, abang-abang emak. Baru datang mamak kita, paman kita, baru datang, emak tak bertanya, nak ngopi, nak ngeteh, nak apa? Tak bertanya emak. Emak langsung buatkan apa kesukaan. Jadi ada mama itu dia tidak perlu yang lain-lain, dia hanya perlunya ngopi. Jadi ketika beliau datang, ambil kopi. Macam mana emak di waktu hidup, macam itu beliau mesti dapat setelah emak tiada. Alhamdulillah Pak, di masjid saya cerita ini, mama itu rutin ke rumah macam waktu emak masih hidup. Jadi mama kami itu alhamdulillah sekali 2 hari ke rumah.
sekali 3 hari ke rumah. Karena adik saya itu berdagang, yang paling bungsu itu, maka dia sering sore menjelang maghrib atau ba'da salat maghrib di masjid datang ke rumah. Mengapa itu dia pertahankan? Karena tidak hilang. Yang hilang itu hanya tubuh adiknya, tapi kebiasaan adiknya tak hilang. Siapa yang bisa mewanti-wanti itu? Ya bapak-bapak yang memang didengar kata-katanya dalam rumah itu. Apakah bapak didengar kena sekolah tinggi bapak? Apakah bapak didengar kena mohon maaf duit bapak? Apakah bapak didengar kena ketuaan dan kesenioran? Abang paling tua, abang paling disegani. Sampaikan kepada yang jaga rumah yang paling kecil itu. Karena mama kandung kita itulah orang yang paling dekat darahnya dengan emak kandung kita, dengan ayah kandung kita. Ini kadang-kadang dengan mama kandungnya berkelahi dia. Nah, kadang mama kandung pula setelah mati adik kandung dia, lupa dia kalau anak adik kandung itu keponakan bahkan anak dia. Nah, jadi ibu dan bapak rahimakumullah, banyak di dunia persilatan terjadi hal-hal macam itu. Begitu juga adik-adik kandung, adik beradik kandung. Mohon maaf saya ini ibu dan bapak. Abu Lahab itu kan sampai kepada kafir. Kalau di Bangkinang Abu Lahab itu tidak disebut kafir pak, kafiu maluhun namanya. Bapak-bapak yang orang Bangkinang, ibu orang Bangkinang tahu. Jadi kafiu maluhun ini orang yang tingkat kafirnya sudah sampai kepada puncak. Tapi wafat Abdullah ayah kandung Nabi diutus oleh Abu Lahab itu, budak dia bernama Suwaibah datang ke rumah emak kandung Nabi Aminah untuk menjaga Aminah sampai melahirkan. Coba kita renungkan itu. Orang kafiu maluhun masih teringat oleh dia ipar dia. Kenapa dia tolong ipar dia bernama Aminah ini? Kata dia kepada Suwaibah, kalau Aminah ini melahirkan selamat. Ini bukan yang buruk-buruk niat dia, baik niat Abu Lahab. Kalau Aminah ini melahirkan selamat, maka saudara kandungku Abdullah di alam sana pasti bahagia. Kalau ia bahagia, aku pun ikut bahagia. Masya Allah. Itu Abu Lahab. Tidak pernah bau wuduk seumur hidupnya. Masih ingat dia dengan saudara kandung. Ini sama-sama Muslim, sholat, puasa, zakat, haji. Adik beradik kandung tak bertegur sapa gara-gara pembagian harta warisan. La ilaha illallah. Orang tua kita tuh berangkat pagi pulang malam dia mencari, tak berkelahi dia suami istri. Awak cik menerima saja, cik mandi saja, cik mengunyah je memakan saja, abah cokak itu. Padahal Pak, apakah kaya kita dengan harta warisan? Kalau saya, ibu dan bapak rahimakumullah, tidak tertarik saya mengambil harta warisan. Tak ada yang paling nikmat dalam hidup ini kecuali tetes keringat sendiri. Tidak ada lagi yang mengalahkan itu Pak. Harta yang paling tak nikmat itu harta diterima. Tapi memang mindset orang ini berbeda-beda. Ada orang kalau tidak dapat resah. Ada orang kadang-kadang bangga kalau ditraktir. Ditraktir orang dipoto, alhamdulillah kami sore kok ditraktir lepas sana. Ada orang senang dibeli. Padahal
manakah makanan yang paling halal dalam hidup kita? Dua saja, Pak. Jual belimu yang jujur, hasil dagang yang jujur. Yang kedua adalah hasil tanaman yang engkau tanam dengan tanganmu sendiri. Itu yang paling berkah. Kalau bahasa sekarang, apa yang awak bakureh mendapatkan manitia batang paluh keringi awak diberi, itulah yang paling berkah. Kalau harta ayah mak kita itu, saya tak melarang ibu bapak menerima. Kalau saya, Pak, saya tak menerima. Mungkin tak ada, Ustaz. Alhamdulillah, mak itu meninggalkan lumayan, ayah lebih lumayan. Adik-adik saya sebagian penceramah, Bapak Ibu boleh tanya, Ustaz Edi Azhar terima anak? Saya tak terima. Satu benda ayah yang saya pakai, itu pun saya beli. Saya sekarang pakai motor. Motor itu pun tak pandai saya memakai, karena komplek. Melompat-lompat dia kalau saya pakai. Rupanya kalau kita tidak terbiasa, kurang lihai dia, kurang pas pula dia. Sering mati-mati di jalan dia. 2 kali baru saya pakai. Saya beli kepada adik saya. Ini berapa kalian jual? Karena onko yang membeli itu mesti agak lebih mahal pada yang lain. Rupanya kalau saya beli lebih mahal pula dia. Tidak apa-apa, pokoknya yang satu ini saya yang membeli. Mengapa demikian? Belum ada barang-barang ayah dan emak ini yang saya pakai. Maka yang satu ini saya pakai. Saya taruh motor di depan pintu rumah. Jadi kalau saya nak masuk nampak motor ayah. Kalau saya nak keluar nampak motor ayah. Lepas rindu saya rasanya sikit-sikit ke ayah. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, tak usah pakai barang-barang orang, siapapun orang. Tegaklah di atas kaki sendiri. Jangan meminta-minta ke orang. Tetesan keringat kita ini barokah. Makanya mohon maaf, mana lebih enak buah mangga tanam sendiri daripada buah mangga beli? Jadi kalau buah mangga itu tanam sendiri, masam-masam selayang itu manis juga rasanya. Kalau kita yang menanamnya manis juga rasanya, Pak. Tapi kalau beli, macam mana pun manisnya biasa saja, sensasi. Rupanya sesuatu yang diawali dengan tetesan keringat, itu barokah. Ibu dan bapak rahimakumullah, ini sebetulnya bukan menambah gaji, mengulang gaji beberapa waktu yang lalu. Kita tambahkan sedikit. Hadis yang kedua. La yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil umri illa bir. Tidak ada yang bisa menolak doa. Maaf, tidak ada satupun yang bisa menolak qada illa doa, kecuali doa. Ada namanya qada, ada namanya qadar. Qada itu perencanaan, qadar itu pelaksanaan. Qada itu kalau tidak ada yang menghambatnya, maka dia akan dikodarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum dia dikodarkan, apa yang bisa merubah qada, rencana Allah ini? Satu cuma doa. Nah, makanya kita ini sudah tahu kapan mati itu rahasia Allah, tapi kita boleh berdoa, Allahumma tawwil umurana. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Walaupun kita sudah tahu Allah sudah punya kepastian kapan kita akan mati. Boleh minta doa panjang umur. Rezeki kita hari ini sudah dipatok sama Allah. Rezeki besok sudah dipatok sama Allah. Rezeki lusa kalau masih hidup sudah dipatok oleh Allah. Tapi boleh kita berdoa minta keluasan rezeki? Boleh. Allahumma in kana rizqina fis sama' fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu. Ya Allah, jika rezekiku di langit maka turunkanlah. Jika dalam bumi keluarkanlah. Jika ada yang haram, suci. Jika ada yang sulit, mudah.
Jika ia jauh, dekat. Nah, itu pertanda rezeki itu walaupun sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, boleh diminta untuk kebersihan, kehalalan, dan keluasannya. Kita ini masuk surga atau masuk neraka sudah pasti tidak dalam matanya Allah. Sudah. Tapi ibu dan bapak rahimakumullah, apa doa kita? Salah satunya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Nah, itu jelas doanya. Ada juga orang tak jelas dalam berdoa. Ya Allah, hamba tak layak masuk ke dalam surga. Tapi hamba tak pula kuat masuk ke dalam api neraka. Yang dicontohkan Nabi itu minta surga, hindar dari api neraka. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, secara hitungan-hitungan kita, rasanya tak mungkin lagi Nabi Ibrahim memiliki anak. 86 tahun sudah. Tapi rupanya doa setiap hari tanpa henti. Rabbi habli minas salihin. Jadi bapak-bapak yang usianya sudah 60-an ini, ya abang berapa sekarang, Bang? 67, 57. Tak tertutup kemungkinan dapat dedek bayi lagi. Alhamdulillah. Nabi Ibrahim 86. Ya kan? Ya, Mamin. Nabi Ibrahim 80. Ada yang menyebut istri saya umurnya sekian, Ustaz. Siti Khadijah itu dinikahi umur berapa? 40. Kalaulah jarak satu anak 3 tahun saja, Pak. Umur antara Qasim ke Fatimah, tambahlah setiap jarak umur itu 3 tahun, maka usia Khadijah melahirkan Fatimah itu dipastikan usia 50-an tahun. Nah, jadi ibu-ibu yang mulai bercucu tidak tertutup kemungkinan. Ada ibu, tidak mungkin lah Pak Ustaz. Ini lah batu tweet. Bagi Allah tak ada yang tak mungkin. Bahkan Nabi Yahya itu kenapa disebut Nabi Yahya? Nabi Yahya itu kan emaknya sudah divonis, mohon maaf, mandul. Tak mungkin. Karena embrio untuk melahirkan itu tak ada. Tapi lahir Nabi Yahya, maka disebut Yahya, dihidupkan. Memang perut itu sudah mati. Embrio untuk melahirkan itu, mengandung itu sudah mati. Tapi bagi Allah, kita ini bukan berasal dari hidup. Kita ini berasalnya dari mati. Manusia ini kan dari mati ke hidup, dari hidup ke mati, dari mati ke hidup lagi. Makanya saya selalu mengkritisi, bukan karena hidup ke mati, tapi karena mati ke hidup. Jadi kita ini sudah pernah mati, sekarang hidup, nampak-nampaknya tidak akan berapa lama lagi, insya Allah mati pula balik. Habis itu hidup pula balik. Yang kita perlu risaukan ini bukan mati setelah hidup itu, tidak. Yang paling awak risaukan hidup setelah kematian itu. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Sehat badan, panjang umur. Amin ya Rabbal. Terima kasih ibu dan bapak rahimakumullah. Mohon maaf zahir dan batin dunia akhirah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.